Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bertemu lagi bersama kita di ibadah online anak sekolah minggu di KPI Desa Maranatha Minggu 21 November 2021. Tema kita pada hari ini ialah menjadi teladan siapa takut. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Sehingga Allah sampai kami nafas kehidupan dan kami dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan, agar ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu, agar mereka dapat berkenan dan dapat mengerti firman-Mu yang akan disampaikan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita melakukan pujian dengan judul Jadilah Teladan. Adik-adik mengikuti ya. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Semuanya masih ingatkan hukum Tuhan yang berapa? Iya, hukum Tuhan yang ke-10. Sama-sama kita ucapkan ya. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan kau mengingingi rumah temanmu, jangan mengingingi istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun
Kita harus menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah untuk Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Garam Dunia dan Terang Dunia. Adik-adik tetap berdiri ya. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Ani di sini yang akan membawakan firman Tuhan untuk kita. Sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang tenang, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas semua berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Nah adik-adik udah disiapkan kan Alkitabnya? Kita buka dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kakak bacakan dari sini, adik-adik juga bacain di rumah ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, garam dunia dan terang dunia. Sebelumnya kakak mau tanya nih sama adik-adik, semuanya pasti tahu kan garam itu apa, bentuknya gimana, rasanya gimana, pasti adik-adik semuanya tahu kan.
Iya, garam itu asin, biasanya digunakan sebagai penambah rasa buat masakan. Kalau nggak ada garam, rasanya hambar, nggak ada rasanya kak, gitu kan. Nah, adik-adik, terang dunia, adik-adik juga pasti tahu terang kan? Tanpa adanya cahaya, kita tidak akan bisa melihat apapun. Kalau misalnya nih di rumah kita lagi malam hari, tiba-tiba mati listrik, mati lampu, adik-adik nggak bisa melihat apapun. Bisa jadi adik-adik kesandung barang atau nabrak tembok. Pasti susah kan kalau misalnya gelap dan kita nggak punya pencahayaan apapun. Nah, dari firman Tuhan tersebut kita tahu garam dan terang itu merupakan hal yang sangat penting. Tanpa adanya garam, makanan menjadi tiada rasanya. Tanpa adanya terang, kita nggak bisa melihat apapun, kita nggak bisa kelihatan apapun yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, dari firman tersebut, Tuhan ingin menuntun kita, anak-anak Tuhan, agar menjadi seperti garam dan terang dunia. Iya, artinya itu kita berguna dan bermanfaat bagi sekitar kita. Kembali lagi nih ke tema kita, yaitu menjadi teladan siapa takut. Adik-adik semua di sini tahu nggak apa kata lain dari teladan? Nah, selain kata teladan ada yaitu contoh atau tiruan, panutan. Apalagi nih, kalau adik-adik tahu bisa disebutin ya. Nah, kalau misalnya mau menjadi contoh nih, kita pasti mencontoh hal yang baik kan? Gak pernah tuh kalau misalnya ada hal yang buruk atau sesuatu yang tidak baik, kita dibilang, contoh itu, contoh. Enggak kan? Kalau misalnya menjadi teladan juga kita harus baik, harus menjadi panutan atau menjadi teladan bagi sekeliling kita. Artinya kita harus melakukan hal yang baik pula. Sebelumnya adik-adik di sini kakak mau tanya, teladan dalam Alkitab itu siapa? Tuhan Yesus kan jawabannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu mengasihi hal yang baik dan tidak menyukai hal yang buruk. Berarti kalau misalnya teladan kita Tuhan Yesus, kita juga harus melakukan hal yang sesuai dan sesuai juga dengan Alkitab dan juga dengan Tuhan Yesus kan. Kalau misalnya nih kita disuruh menjadi teladan, itu kita nggak harus jadi pemimpin ya, kita nggak harus jadi presiden, kita nggak harus jadi pejabat penting, nggak juga. Menjadi anak-anak Tuhan itu memiliki teladan yang luar biasa juga loh adik-adik. Kalau misalnya nih contohnya, gimana ya kak menjadi teladan itu? Zaman sekarang kan kita masih dikelilingi oleh virus COVID. Kita harus masih tetap memakai masker. Kita juga sekolahnya harus protokol kesehatan. Adik-adik yang udah sekolah juga pasti belum sebebas dulu kan, masih harus pakai masker. Kalau misalnya disuruh pakai masker, itu kan artinya kita harus menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita kan. Itu bukan kayak paksaan aja, tapi itu kita lakukan karena kita harus menjaga diri kita dan orang-orang sekitar. Jangan adik-adik kayak, males lah kak pakai masker, pengap, sesak. Jangan ya adik-adik, lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Nah, kalau misalnya nih kita di rumah, gimana ya kak caranya menjadi teladan? Kita jangan malas ngerjain PR, main seharian, tiba-tiba malam nangis karena PR yang gak siap. Jangan kayak gitu ya adik-adik. Kita harus kerjain PR kita, kerjain tugas kita. Jangan mencontek waktu ujian. Jangan nangis kalau misalnya nggak dibeliin mainan. Nangis kalau misalnya disuruh belajar. Karena itu bukan contoh teladan yang baik. Misalnya nih, kalau misalnya orang tua kita nyuruh sapu rumah atau minta tolong cuci piring, adik-adik di sini jangan kayak langsung marah, langsung nggak mau. Nah, itu bukan contoh teladan yang baik. Contoh yang teladan yang baik itu ya kita lakukan apa yang kita bisa, kita bantu orang tua, menaati perintah orang tua juga, mendengarkan guru. Itu merupakan salah satu teladan loh adik-adik. Hal-hal kecil seperti itu bisa menjadikan kita teladan yang baik. Kalau misalnya hari Minggu disuruh ibadah online, adik-adik jangan males-malesan. Kan kita bisa menjadi imannya lebih kuat, menjadi lebih kenal Tuhan Yesus. Kita juga tahu hal yang baik dan buruk kalau misalnya kita mendalami Alkitab. Di sini adik-adik jangan malas-malasan berdoa, doa makan, sebelum tidur, waktu sesudah bangun, kayak gitu. Adik-adik jangan kayak, udahlah kak,
kayak gitu aja, gini-gini aja tiap minggu ibadah online. Jangan nih adik-adik, hal-hal kecil seperti ini itu sangat memengaruhi adik-adik, tumbuh kembang adik-adik. Kan kita disuruh Tuhan menjadi teladan, ya kan? Menjadi teladan, siapa takut? Kan kita nggak takut kan menjadi teladan. Sama nih, kalau misalnya adik-adik mungkin ada beberapa yang takut menjadi teladan, takut berbuat baik. Kalau misalnya, Kak, kalau misalnya aku berbuat baik, nanti dibilang, ih, sok baik kau, gitu-gitu kan. Nah, adik-adik jangan takut ya. Di sini kakak mau mengingatkan adik-adik kembali, kalau misalnya kita berbuat baik, mungkin kita merasa, nanti dia nggak suka Kak sama aku, gitu kan. Setiap perbuatan kita, itu mungkin ada orang yang nggak suka. Tapi kalau misalnya perbuatan kita itu baik, dan adik-adik tahu itu disenangi oleh Tuhan, adik-adik harus ingat satu hal, perbuatan baik itu disenangi oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik melakukan hal yang baik, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan adik-adik. Tuhan akan selalu menuntun adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik juga. Nah, begitu ya adik-adik. Adik-adik harus ingat dan ingat selalu pokoknya di hati adik-adik, kalau menjadi teladan itu bukan hal yang memalukan, menjadi teladan itu bukan hal yang buruk, bukan hal yang menakutkan juga. Jadi ingat ya, menjadi teladan, siapa takut? Jawabannya kita nggak takut kan menjadi teladan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 3 ayat 25. Yang isinya, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Sekali lagi kakak ulang ya, Amsal 3 ayat 25. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Demikianlah firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantu kami agar kami menjadi garam dan terang dunia yang bermanfaat bagi sekeliling kami, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi teladan juga bagi keluarga dan orang di sekeliling kami. Bantu kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, agar kami dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sesuai dengan keinginan-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, berkati sekolah kami, pendidikan kami Tuhan, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik semua, persiapkan persembahannya. Yang menjadi ayat persembahan kita saat ini diambil dari Bilangan 18 ayat 21. Demikian bunyinya, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada rumah pertemuan. Demikian, mari kita memberikan persembahan. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1. Yesus menginginkan daku. You
Adik-adik semua, mari kita lipat tangan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat berkat-Mu. Kami boleh melaksanakan ibadah kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan, apa yang kami lakukan untuk memuji dan memuliakan Engkau berkenan di hadapan-Mu saat ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mau beribadah kepada Tuhan, mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan tadinya boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami semua anak-anak sekolah minggu. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah kami agar kami boleh menerima firman Tuhan, melaksanakannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan kami, berkatilah orang tua kami yang telah mencari rezeki. Biarlah kasih Tuhan berikan kami berkat-berkat yang berlimpah untuk hari yang akan datang. Biarlah kasih Tuhan senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa yang berkuasa dalam kerajaan surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik semua, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom.